Instansi pemerintah tidak perlu melakukan pemotongan atau pemungutan PPh 22, PPN, dan PPh pasal 23 apabila belanja melalui PPMSI. Semacam meringankan beban instansi pemerintah. Wah. Jadi kalau bisa mudah, apa yang dipersusah? Hari Minggu beli pepes, belinya dekat di pinggir rumah. Ini podcast bukan sembarang podcast. Ini podcast pasti Yahut dan Wah. Hai semeton pajak, Om Swastiastu. Selamat datang di Upeti, Ungkap Perpajakan Terkini, sebuah channel podcast dari KPP Pratama Badung Utara. Dan kali ini bersama saya Dian Antalina. Semeton pajak, gimana kabarnya nih? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Baik semeton pajak, di hari yang indah ini kita kedatangan dua narasumber mas-mas yang cakep-cakep banget. Siapa ya narasumber kita kali ini? Silakan perkenalkan dirinya. Halo semeton pajak, perkenalkan saya Reza. Saya merupakan penyuluh pajak di KPP Pratama Badung Utara. Halo juga semeton pajak, perkenalkan saya Jalu, lengkapnya Jalu Atmojo. Saya juga merupakan asisten penyuluh pajak KPP Pratama Badung Utara. Baik, selamat datang nih Mas Jalu dan Mas Reza. Jadi gimana nih kabarnya Mas Jalu dan Mas Reza? Dan juga kesibukannya nih akhir-akhir ini apa aja nih Mas? Kesibukannya ya kayak gini ya Mas Jalu Ya. ya. Kita jadi podcaster, kadang streamer juga. Ya, sebenarnya kesibukan kita sama dengan penyuluh pajak yang lain nih. Kita melakukan edukasi perpajakan kepada wajib pajak, khususnya di wilayah Badung, yaitu mencakup Mengwi, Petang, Abian Semal, dan Kuta Utara. Jadi seperti yang disebutkan Mas Reza nih, metode kami dalam melakukan edukasi melalui media podcast atau live Instagram. Selain itu kita juga terus melakukan edukasi secara langsung yang konvensional maupun hibrid melalui Zoom. Nah begitu Kak Dian, kira-kira kesibukan kita. Nggak sibuk-sibuk banget sih ya kayaknya. Wah, dibilang nggak sibuk-sibuk banget, tapi tadi banyak banget ya semeton pajak ya acara dari Mas Jalu dan Mas Reza. Tapi semeton pajak ngomong-ngomong nih, tadi pas Mas Jalu masuk saya lihat ada yang baru nih Mas Jalu. Saya lirik-lirik ke bawah gitu, wah sepatunya Mas Jalu kinclong sekali semeton pajak hari ini. Ini sepatu baru gitu Mas ya? Jadi malu aku Kak, sempet-sempetnya loh Kak Dian lirik sepatu saya. Iya nih Kak, kemarin ya pas tanggal muda sih nggak perlu kita tanggal cantik, langsung aja aku check out Kak dari toko online itulah yang Kakak tahu sendiri ini yang warnanya oranye itu. Oh wah, luar biasa nih semeton pajak. Jadi demi terlihat maksimal di acara podcast Upeti ini ya Mas, sampai check out sepatu baru. Tapi sayang nih Mas Jalu nih, sepatunya tidak tersorot kamera ya gitu ya, sayang sekali Mas. Nah Mas Jalu, Mas Reza, kalau kita ini ya dan beberapa semeton pajak mungkin sudah familiar sekali ya belanja di toko online seperti itu. Karena rasanya kalau belanja di toko online itu lebih efisien, tidak perlu pergi kemana-mana panas-panasan naik motor. Kemudian juga kita bisa mendapatkan barang yang harganya lebih bersaing gitu ya Mas Jalu dan Mas Reza. Dan juga kita bisa belanja dari toko yang lokasinya ada dimanapun gitu. Jadi saya suka juga nih belanja di toko online. Nah, tapi nih Mas Jalu dan Mas Reza, jadi kemarin ada nih bendahara dari instansi pemerintah yang bertanya terkait perpajakan belanja online. Ini memangnya sudah ada ya Mas Jalu ya dan Mas Reza, instansi pemerintah yang bisa melakukan belanja secara online. Kebetulan saya kurang update nih Mas tentang perbendaharaan ini. Mas Jalu. Oke. Oh iya, sudah ada dong Mbak Dian. Di zaman yang teknologi informasinya sudah berkembang saat seperti ini, masa instansi pemerintah belum mengupdate peraturannya. Nah, instansi pemerintah juga bisa melakukan belanja online seperti kita ini, namanya belanja melalui PPMSE. PPMSE itu merupakan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik. Jadi pengelola yang menghubungkan antara instansi pemerintah yang mau belanja pada pelaku perdagangan secara daring atau online. Jadi semacam wadahnya Kak. Seperti itu. Oh,
wah, saya baru denger nih Mas Jalu nih. Kemudian untuk peraturan perpajakannya sendiri Mas Jalu, untuk belanja online instansi pemerintah ini, apakah sudah ada peraturan perpajakannya Mas? Nah, saya izin jawab. Oke, silakan Mas Reza. Ya, jadi masalah peraturan nih Kak Dian. Ya, jadi untuk kawan-kawan pajak, semua pajak semua nih, khususnya nih, kalau kita bicara tentang instansi pemerintah, ini kan ya kita bicara instansi pemerintah di Kabupaten Badung aja dulu ya, gitu ya. Oke. Ya, jadi untuk Bapak Ibu bendahara, nah ini sekarang sudah ada beberapa peraturan terbaru nih yang menggantikan peraturan yang lama. Kalau yang lama itu yang mengatur terkait dengan tata cara pemotongan dan pemungutan bendahara itu kan tahun 2019 terakhir. Nah, sekarang itu sudah ada pembaharuan nih, salah satunya itu PMK 58 tahun 2022 malah, tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak dan tata cara pemungutan, penyetoran, dan atau pelaporan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang atau jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Panjang nih judulnya, tapi intinya dia memperbaharui nih terkait dengan tata cara pemungutannya itu. Nah, aturan ini sendiri Bapak Ibu itu mulai berlaku 1 Mei 2022 kayak gitu kan dia. Gitu. Oke, jadi sudah ada nih peraturan perpajakan yang mengatur mengenai belanja online instansi pemerintah dan lumayan fresh juga ya ini Mas ya, baru berlaku 1 Mei 2022. Nah, sekilas nih Mas Reza, dari judul yang panjang tadi Mas Reza sebutkan, sekilas saya dengar jadi yang melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajaknya itu adalah pihak lain, begitu ya Mas Reza ya? Benar kalian, pihak lain. Jadi harus digarisbawahi pihak lain ya, bukan bendahara gitu ya. Jadi apabila nih teman-teman bendahara instansi pemerintah kalau kita sebutnya belanjanya dengan syarat satu, transaksi pengadaan barang atau jasanya dilakukan secara sistem informasi pengadaan pemerintah atau secara daring lah kita singkatnya, itu melalui toko daring. Kalau mungkin sekarang yang paling baru itu ada Bella, ada kalau biasanya dinas pendidikan sekolah itu ada Siplah, seperti itu ya. Nah, itu syarat pertama dia harus belanjanya di situ. Syarat keduanya itu harus difasilitasi oleh si PPMSE ini dari si marketplace ini ya, Mas Jalu ya. Yang terakhir itu juga pembayarannya. Nah, masalah pembayaran nih, nggak semua pembayaran itu akan dipungut oleh pihak lain. Jadi pembayaran yang dilakukan menggunakan uang persediaan. Nah, Bapak Ibu bendahara pasti udah hatam lah ini terkait dengan uang persediaan, mana pengadaan langsung seperti ya. Kalau pengadaannya menggunakan uang persediaan melalui marketplace, nah itu maka nanti yang memungut dan menyetor serta melapor pajaknya itu semua dari pihak lain. Nah, yang dimaksud dengan pihak lain ini tadi sudah saya sebutkan, itulah PPMSE sudah sebutkan tadi Mas Jalu, panjang ya, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, itu istilahnya lah, istilah birokrasinya seperti itu. Gampangnya nih, yang melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan atas transaksi-transaksi dengan syarat yang saya sebutkan tadi, 3 tadi, itu adalah pelaku usaha penyedia yang tadi itu marketplace-nya, kurang lebih kayak gitu Kak Dian. Wah, jadi bendahara-bendahara instansi pemerintah tidak perlu lagi ya melakukan kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan seperti dulu lagi ya Mas Reza dan Mas Jalu ya. Jadi lebih simpel ya pekerjaan dari bendahara-bendahara instansi pemerintah apabila belanja melalui PPSME ini ya Mas Jalu ya, Mas Reza ya. Iya benar. Jadi kan belanjanya online, masa masih ribetnya kayak dulu manual, kan nggak gitu ya. Jadi di PMK 58 ini yang ditunjuk pihak lain tadi marketplace-nya tadi si Bella, si Siplah gitu ya. Jadi pemungut, sekarang dia yang mungut. Jadi instansi tinggal pilih barangnya, pilih penyedianya, pesen, bayar, tunggu barangnya dikirim. Nah, jadi nggak perlu lagi mikirin ini saya nyetornya gimana, kapan saya nyetor, ini udah disetor atau belum, dan dilaporkannya aduh telat, ini belum ada uangnya. Nah, itu sudah tinggal dibayar aja sesuai dengan tagihan yang ada di sistem kayak gitu. Nah, itu makanya sekarang jadi bagian namanya PPMSE. Ya, seperti itulah Kak. Jadi semacam meringankan beban instansi pemerintah. Wah. Jadi
kalau bisa mudah apa yang dipersusah. Wah iya benar, keren nih. Jadi saya ingin memastikan lagi nih Mas Jalum dan Mas Reza biar nggak salah gitu ya. Jadi saya pastikan lagi, instansi pemerintah tidak perlu melakukan pemotongan atau pemungutan PPh 22, PPN dan PPh pasal 23 apabila belanja melalui PPMSE. Benar seperti itu Mas? Benar sekali Kak Dian. PPMSE yang nantinya akan memungut PPN sebesar 11%, serta PPh yang dipungut adalah PPh pasal 22 sebesar 0,5% untuk belanja barang maupun jasa. Seperti itu Kak Dian. Sebentar Mas Jalu. Bisa dijelaskan tidak Mas terkait dengan belanja barang maupun jasa dipungut PPh pasal 22 sebesar 0,5% ini seperti tadi Mas Jalu bilang, karena dulu kan setahu saya berbeda-beda ya Mas ya. Kalau belanja barang ya dikenakan PPh 22, kalau belanja jasa ya dikenakan PPh 23, dan tarifnya pun berbeda-beda 1,5% dan 2%. Kalau sekarang pemungutan yang dilakukan oleh PPSME ini bagaimana sih Mas Jalu? Nah, jadi saya potong nih. Oke, silakan Mas ya. Lagi nih Mas Jalu ya. Potong dikit ya. Nah, jadi karena dia ini istilah simplifikasi sebenarnya ya si PPMSE ini, jadi belanja barang harusnya dulu kan PPh 22, belanja jasa harusnya PPh 23. Sekarang itu sudah semua dipotong PPh pasal 22. Dan tarifnya yang dulu 1,5%, ada yang 2%, nggak punya NPWP mungkin dia 3%. Kalau sekarang PPMSE nggak mungkin nggak punya NPWP ya, karena di awal udah di screening tuh yang nggak punya NPWP nggak bisa masuk ke sistem gitu ya. Nah jadi sekarang tarifnya juga apapun belanjanya jadinya hanya dipotong 0,5% PPh 22. Kalau ada PPN-nya dipungut PPN 11%, seperti itu keadilan. Nah khusus terkait dengan belanja yang pajaknya itu diatur dengan peraturan tersendiri. Contohnya terkait dengan sewa. Itu kan sewa itu pajaknya timbul karena peraturan pemerintah sendiri. Nah, dalam PPMSE ini dia dipungut dulu nih 0,5%. Tapi sewa gedung itu 10%. Nah, terus sisanya gimana? Nah, sistem kan nggak bisa bedain, sistem hanya mengungut 0,5%, sisanya yang 9,5% itu nanti disetorkan sendiri oleh si yang punya gedung, yang menerima penghasilan, seperti itu kalian. Oh iya, baik. Berarti tapi tetap bukan kewajiban dari bendahara instansi pemerintah ya untuk penyetoran pelaporan dan pemotongan dan pelaporannya tersebut. Beban administrasinya sudah berpindah ke PPSME dan pihak penyedia barang dan jasa, seperti itu ya. Jadi istilahnya bendahara tinggal duduk-duduk santai saja ya ini Mas Jalu dan Mas Reza ya. Ya, jadi PMK 58 tahun 2022 ini adalah aturan yang sangat ditunggu-tunggu instansi pemerintah Kak Dian. Semoga ke depan bisa mendukung penyerapan anggaran yang lebih baik, merata sepanjang tahun dan tidak menumpuk di akhir tahun. Bu Menteri Keuangan kita juga lebih mudah untuk memproyeksikan kebutuhan dan pemakaian anggaran setiap bulannya, karena semua sudah terstruktur secara sistematis secara online seperti itu kan. Wah, berarti instansi pemerintah bisa nih berbondong-bondong pindah ke belanja online ya, supaya beban pekerjaannya berkurang. Dan tentunya ditunggu juga kesiapan dari perdagangan ya, agar mampu menyediakan kebutuhan instansi pemerintah secara online. Karena di era ekonomi 4.0 ini memang merubah cara hidup masyarakat ya semuanya. Dan termasuk juga cara instansi pemerintah bertransaksi. Nah, semua perubahan ini tentunya ke arah yang lebih baik ya. Iya Kak Dian, tentu saja benar seperti itu. Nah, terkait belanja instansi pemerintah yang tidak dilakukan secara daring, baru diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 59-PMK-03-2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 231-PMK-03-2019 tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan nomor pokok wajib pajak, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, serta pemotongan dan atau pemungutan
penyetoran, dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah. Wah, oke Mas Jalu, panjang sekali ya judul Panjang PMK banget, kan? perubahan ini. Oke, tapi PMK 59 oh, ya. baik. Ya, intinya ada yang baru lagi gitu ya Mas Jalu ya. Nah. Ada yang dirubah lagi nih gitu Mas Jalu ya. Jadi apa nih Mas Jalu berubah terkait ini tadi PMK ini terkait belanja instansi pemerintah yang tidak dilakukan secara daring gitu ya Mas Jalu ya. Tidak secara daring. Oke, jadi apa nih yang berubah? Ya, jadi yang berubah itu kalian, jadi mulai masa Mei, jadi mulai bulan Mei, transaksi-transaksi bulan Mei, kalau belanjanya nggak lewat si PPMSC tadi, jadi langsung nih bendahara langsung ke rekanan gitu, menghubungi rekanan, beli barang langsung di rekanan, itu PPN atau PPN dan PPNBM-nya itu nanti dia harus pungut sendiri gitu ya, seperti dulu gitu. Tapi ada yang baru nih, terkait dengan negatif list kalau kita bilang. Jadi yang nggak dipungut gitu ya. Jadi ada nih PPN yang tidak dipungut oleh instansi pemerintah. Misalnya itu atas pembelian bahan bakar minyak. Kalau dulu di PMK 231 ya tadi yang panjang itu ya, PMK 231 itu pembelian bahan bakar atau bahan bakar minyak atau bahan bakar bukan minyak itu nggak dipungut. Tapi sekarang di PMK 59 ini ditambahin nih ada satu pasal di situ. Jadi nggak dipungut kalau pembelian minyaknya itu di Pertamina dan atau anak usaha Pertamina. Sekarang dirinci nih. Jadi kalau dulu yang penting bahan bakar minyak nggak dipungut, nggak gitu ya sekarang. Kalau sekarang itu harus di Pertamina atau anak usahanya. Anak usahanya juga ada beberapa nih di list. Pertama itu ada Pertamina Patraniaga, terus ada kilang Pertamina Internasional, ada El Nusa Petrofin. Nah seperti itu. Jadi kalau belinya di sana itu tidak dipungut PPN, tapi kalau di luar itu dipungut seperti itu. Jadi bukan dilihat ini bahan bakar minyak, ini bahan bakar minyak nggak dipungut, nggak gitu sekarang. Ada syarat khususnya. Nah gitu ya. Jadi kemudian untuk PPN dan PPNBM juga tidak dipungut kalau itu pembayarannya menggunakan UP tadi. Kalau belinya di online tadi yang nggak dipungut instansi. Nah itu. Jadi dia mengatur. Jadi ini berkesinambungan nih PMK 58 sama PMK 59. PMK 59 menegaskan si PMK 58 kayak gitu tadi ya. Oke, baik, siap dicatat Mas Reza ya, Semeton Pajak dan Bapak dan Ibu bendahara instansi pemerintah dicatat ya, tambahan pembayaran yang tidak perlu dipungut PPN atau PPNBM oleh instansi pemerintah tadi itu. Ya, satu lagi nih Kak. Oh, ada lagi? Iya, silakan. Mumpung topiknya masih PPN nih Kak, yang belanjanya offline. Nah, mulai masa Mei 2022, instansi pemerintah menyetor PPN atau PPN dan PPNBM yang telah dipungut menggunakan atas nama instansi pemerintah, Kak. Jadi, saat pembuatan billing NPWP yang digunakan adalah NPWP instansi pemerintah, Kak. Mulai masa Mei 2022. Seperti itu. Oh iya, jadi sebelum berlakunya PMK 59 ini kan SSP atau billing PPN itu kan atas nama rekanan ya Mas Jalu ya. Kalau sekarang atas nama instansi pemerintah begitu ya setelah berlakunya PMK 59. Nah, kalau setoran PPh 22 dan PPh 23-nya apa ada perubahan tidaknya? Untuk PPh 22 dan 23 itu tidak ada perubahan Kak. Jadi setoran PPh pasal 22 tetap atas nama rekanan dan PPh 23 atas nama instansi pemerintah. Yang berubah pasti yaitu tadi PPN dan PPN atau dan PPNBM seperti itu Kak. Oke, baik. Kalau bagi saya sih sudah jelas nih semuanya. Sudah jelas bagi saya Mas Jalu dan Mas Reza mengenai pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan transaksi instansi pemerintah yang dilakukan melalui PPSME tadi maupun perubahan administrasi perpajakan instansi pemerintah yang tidak dilakukan melalui PPSME. Nah, bagaimana nih Semeton Pajak, Bapak Ibu Bendahara di rumah, apakah masih ada yang belum jelas nih terkait PMK nomor 58 maupun PMK nomor 59 tahun 2022 ini? Kalau ada yang belum jelas, bisa ditulis pertanyaannya di kolom komentar ya, nanti akan dijawab oleh petugas. Dan apabila Semeton Pajak, Bapak Ibu di rumah ada usul nih terkait topik podcast Upeti berikutnya, juga bisa segera dituliskan di kolom komentar ya. Baik. Sayang sekali karena sudah hampir selesai nih Mas Jalu dan Mas Reza, kita harus tutup podcast ini.
Demikian ya Semeton Pajak podcast Upeti pada kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada dua narasumber kita yang luar biasa ini sudah menyempatkan diri di kesibukannya. Terima kasih kepada Mas Jalu, juga terima kasih kepada Mas Reza. Akhir kata saya Dian. Saya Jalu. Saya Reza. Sampai jumpa di episode berikutnya di podcast Upeti. Ungkap perpajakan terkini. Om Santi 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 Om.